ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah masih pelihara keislaman kita, Allah masih mudahkan kita beribadahnya, dan alhamdulillah juga Allah masih ringankan langkah kaki kita untuk sampai ke tempat yang mulia ini. Dan sebab itu maka bersyukur memang sangat-sangat dianjurkan di dalam Islam. Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema yang akan disampaikan pada hari ini kan kebiasaan ya di kita itu di bulan Rajab ini kan ya orang sering memperingati, merayakan, tapi bukan itunya. Yang ingin disampaikan adalah pemahaman tentang ayat yang menceritakan peristiwa itu. Jadi bukan sekedar peristiwa itu dirayakan di macam-macam, tapi belum ingin sampaikan peristiwa itu memang benar-benar terjadi dan itu diceritakan Allah dalam Al-Quran, yaitu peristiwa Isra wa Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari apa yang orang mau mengajarkannya, merayakan, memperingati, itu tidak sampai ke sana. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini peristiwa yang memang terjadi dan Allah ceritakan dalam Al-Quran. Nah, dulu yang diperlukan Allah berkenaan peristiwa Mi'raj ini, itu kan Allah ceritakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat yang pertama. Nah, untuk jelasnya maka kira baiknya biar baca dulu ayatnya itu kan ya. Saya mau baca ayatnya, silakan. Yang ayat yang pertama, silakan baca. Ya.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu diceritakan dalam Al-Quran, maka itu pasti terjadi. Ya, peristiwa itu memang pernah terjadi, dan itu peristiwa itu memang kalau tegaskan kembali perintahnya dalam Al-Quran. Nah, dua yang dikatakan Allah, kalau kita perhatikan ayat itu, maka ada beberapa hal yang bisa kita pahami dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa perjalanan itu bukan kehendak Nabi Muhammad, tapi kehendak Allah. Ya, peristiwa itu, perjalanan itu bukan kehendak Rasulullah, tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti sutradaranya adalah Allah, ya kan? Sutradaranya adalah Allah. Nah, siapa yang diperjalankan Nabi Muhammad? Ya, yang diperjalankan oleh Nabi Muhammad, maka pelakunya, pemainnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam Quran disebutkan perjalanan itu Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril. Ya, jadi ada tiga, ada Allah, ada Rasulullah, ada malaikat Jibril, kan ya. Nah, dalam perjalanan kemudian disebutkan itu pada malam hari. Ya, kan ya, Laila, malam hari. Selama dalam perjalanan, maka Allah hidangkan sesuatu pada Rasulullah. Ya, ada hidangan dalam perjalanan itu. Dan kemudian Allah katakan juga ada tempat persinggahan, itu di Masjidil Aqsa. Dan tempat terakhir adalah Sidratul Muntaha, dan itu tanda-tanda kebesaran Allah yang mengataskan Allah. Nah, bimbingan dimana Allah? Ketika kita pahami bahwa peristiwa inilah Allah yang mengaturnya, maka kita yakin Allah itulah Zat yang maha segala-galanya. Allah Zat maha segala-galanya, dan itu Al-Quran menjelaskan siapa Zat Allah itu seperti apa itu. Zat Allah itu apa itu. Nah, di antara Al-Quran mengatakan itu disebutkan pertama. Kalau kita perhatikan bahwa kita lihat surat Al-Mulk di sana, yang kedua. Ayat yang lain itu banyaknya, ini di antara ayat yang bisa disampaikan kalian. Pertama kita lihat surat Al-Mulk, surat yang ke-67 ayat yang pertama. Siapa sebenarnya Allah itu, Zat Allah itu apa itu? Nah, kita lihat sama-sama, silakan kita coba aja. Ayat yang kedua, surat Al-Mulk ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzii biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau ayat 2-nya dari surat Al-Mulk, karena pendek Al-Quran ya, surat Al-Mulk ayat 2 itu. Alladzii khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan mati dan hidupnya apa yang ada di alam ini, termasuk kita manusia, untuk apa? Liyabluwakum, untuk mengujimu. Ayyukum, siapa di antaramu ahsanu amala, yang terbaik amal. Nah, kemudian pada ayat 3 ini kemarin disampaikan, kita lihat sama-sama. Ya, dan nomor yang ketiga, sekarang menurut silakan dibaca dulu, nanti disampaikan penjelasannya. Yang pertama, silakan ayat nomor 3. Nah, minggu yang dimana Allah ini sengaja tersampaikan ayat nomor
kecuali Allah. Pada ayat 1 dan surah Allah mengatakan dialah yang berkuasa, pemilik kerajaan alam ini, dan tidak ada sesuatu yang bisa berbuat kecuali dari Allah sendiri ketentuan terjadi peristiwa itu. Gimana mengingatkan ya? Ayat 1 Allah mengatakan di tangannya lah segala kerajaan alam semesta ini, dan Dia Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 2-nya Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidupnya kita manusia untuk menguji kamu ketemu siapa di antaramu yang terbaik amalnya. Yang ketiga, Allah katakan Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, dan tidak ada satupun yang cacat dengan ciptaan Allah. Gitu kalau kita melihat ke atas kan gitu, berarti ya. Dia sebagai anak itu pada langit itu ketemu dia ada bentuk. Bentuknya nanti tunggu pada hari kiamat. Ya. Nah, Allah katakan Dialah yang menciptakan langit yang berlapis-lapis, dan itulah yang dijalin Rasul pada waktu Israel mengikuti Rasul. Nah, sekarang akan sampaikan. Ketika disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, itu ada kata kan itu kan kalimat lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu disebutkan waktunya malam ya. Waktu malam tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan kapan dimulainya berangkatnya Rasulullah dan kapan kembalinya Rasulullah. Tapi kita perkirakan bahwa malam itu sejak masuknya waktu maghrib sampai sebelum waktunya berakhirnya waktu subuh. Nah, sama dengan peristiwa itu dikatakan hanya ada tempatnya keberangkatan Masjidil Haram, kemudian sampai di Masjidil Aqsa Isra'nya, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut dengan Mi'raj Rasulullah. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Yang sekarang itu muncul perdebatan di antara para ulama adalah bahwa apakah benar Mi'raj Rasulullah itu dengan jasad atau hanya roh aja? Ya, kan ada pendapat yang mengatakan bahwa itu tidak terjadi pada diri Rasulullah, hanya rohnya saja yang Mi'raj, bukan dengan jasadnya. Nah, itu kemudian dijelaskan oleh Allah dalam surah yang pertama tadi, surah Al-Isra ayat 1, yang disebut dengan bi'abdihi, ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maka yang dimaksud bi'abdihi itu hamba, itu adalah manusia. Itu artinya ruh dan jasad. Tidak mungkin manusia itu hanya roh saja, tidak ada jasad, atau jasadnya tanpa roh itu bukan manusia namanya. Nah, ketika kalian mengenai dengan bi'abdihi, hamba kata Allah berarti manusia, maka dia adalah dengan ruh dan jasad. Artinya peristiwa itu benar dijalani oleh Rasulullah. Karena ada pendapat para ulama mengatakan ini cenderung kepada pendapat para yang tidak percaya bahwa itu hanya rohnya saja. Dan Rasulullah pada itu dalam keadaan tidur, diberangkatkan oleh Allah, diperjalankan. Sementara yang terjadi adalah Rasulullah dalam keadaan sadar, ruh dan jasadnya diperjalankan oleh Allah untuk menjalani peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, kenapa itu disebutkan pada waktu malam dan didatangkan Rasulullah? Sekarang kita lihat ayat yang berikutnya yang menjelaskan ini, yaitu pada surah Al-Ahzab surah yang ke-33 ayat yang ke-30, ayat yang ke-40.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini salah satu penjelasan ayat ini menegaskan bahwa kenapa itu perjalanan itu dilakukan Allah terhadap Rasulullah. Ya. Nah, pendapat ulama mengatakan begini, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Artinya apa? Tidak ada lagi peristiwa besar selain peristiwa Isra wal Mi'raj setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di peristiwa yang paling besar yang dialami Rasulullah pada waktu kenabian dan Rasulnya itu hanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Artinya tidak ada lagi peristiwa sebesar peristiwa Isra wal Mi'raj setelah peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hanya terjadi pada Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir siapa? Dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu penjelasan surat Al-Anjab yang 40 ini menegaskan bahwa tidak ada lagi sebenarnya peristiwa yang lebih besar selain dari peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itu hanya dialami oleh Nabi terakhir, Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, itu yang dimuliakan Allah. Yang disampaikan dari 4 ayat ini, ya. Pertama, kenapa peristiwa itu dilakukan pada malam hari? Ya, perjalanan. Maka muncullah para ulama mengatakan bahwa di malam hari itulah waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah, dan malam hari adalah waktu yang paling dekat seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Bahwa pada waktu terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah perlihatkan kepada Rasulullah segala macam bentuk kebaikan dan keburukan yang dialami manusia pada waktu menjalani hidup di dunia, dan itu hanya bisa dimintakan pengampunan yang terbaik adalah pada waktu malam hari kepada Allah. Makanya kita diajarkan bahwa beristighfar itu bagus pada malam hari, ibadah bagus malam hari, itu kan ya. Jadi mereka dikatakan kamu qalilan minal laili ma yahjaun, mereka sering sekali tidur waktu malam. Untuk apa? Ibadah. Mobil aswari yang yastaghfirun, dan mereka di akhir malam banyak beristighfar atau dalam surah Al-Jariyat ayat ke-51, ayat 15, ayat 17 dan 18, ya. Kalau kita lihat di HP ada pada kasih Al-Quran, Al-Quran dan terjemahnya. Oh, pada ayat 17 dan 18 dari surah Al-Zariyat itu mengatakan kamu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asfari yastaghfirun. Di akhir malam mereka istighfar. Kira Allah sebelumnya mengatakan mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita diajarkan bangun malam, ibadah, kemudian istighfar dan ibadah-ibadah yang lainnya itu bagus dikerjakan menjelang waktu berakhirnya malam. Apa itu? Pukul 3 malamnya ya? Yang mau lebih cepat setengah 3 sampai menjelang waktu subuh. Itu kan dikatakan wabil asqalu yastaghfirun, menjelang waktu bersahur. Nah, kalau itu bisa dikerjakan, itulah makna dari ayat ini, bahwa kedekatan seorang hamba itu kepada Allah lebih baik ketika dia beribadah pada waktu malam. Siang barangkali banyak kesibukan, kan ya macam-macam. Kalau malam itu kira-kira kita sudah istirahat, kita sudah tenang, gitu kan, maka bangun malam itu tentu jauh lebih baik ketimbang kita sudah terbangun kemudian boleh pulang ke pembulian, itu kan ya. Apalagi misalnya jam PK itu sahur menjangkau dan nanti ya baca pulang satu kan ya. Jadi kalau bangun sudah bangun, jadi dan lu yakin kita sudah mengerjakan ya. Ini sebagai penjelasan saja. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dalam peristiwa ini juga disampaikan kan Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu didampingi oleh malaikat Jibril. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya siapa Jibril itu kan ya? Kita tahu Jibril itu malaikat kan ya, tapi seperti apa Jibril itu? Nah, kemudian dijelaskanlah pada ayat berikutnya. Yang lihat di sebelahnya ayat nomor 5 dalam surah An-Najm. Surah yang ke-53 ayat yang ke-6, ya. Silakan. Surah yang ke-53 ayat yang ke-6 ya. Jadi kita akan lihat sama-sama ya.
Nah, ya. Jadi cerita surah Al-Isra itu ayat 1 itu banyak dijelaskan dalam surah An-Najm. Gitu ya. Jadi peristiwa Isra wa Mi'raj Rasulullah itu yang disebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama itu ada beberapa ayat dalam surah An-Najm yang menceritakan tentang peristiwa itu siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi antaranya adalah malaikat Jibril yang menjadi pendamping Rasulullah pada waktu perjalanan itu. Siapa malaikat Jibril kan? Kalau tegaskan pertama kalau sebutkan dalam surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-53 ayat yang ke-6 Allah, dia adalah orang yang cerdas dan menampakkan rupa aslinya. Di mana malaikat Jibril itu menampakkan wajah aslinya kepada Rasulullah. Nah itu disebutkan pada ayat yang berikutnya. Coba kalian sama-sama ayat 13 dan 14 dari surah An-Najm itu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dari peristiwa perjalanan Rasulullah dalam Isra Mi'raj itu, kemudian oleh Allah diperlihatkanlah rupa asli malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kapan pada waktu yang lalu? Ketika di Sidratul Muntaha setelah sampai perjalanan akhir dari Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita kan belum bisa nanti ya, dan memang tidak bisa, ya. Nah inilah kenapa dikatakan tadi bahwa peristiwa ini hanya Allah berikan kepada hambanya, Rasulnya yang terakhir. Karena peristiwa yang paling besar dalam sejarah kenabian, dan tidak ada lagi peristiwa setelah Isra Mi'raj yang lebih besar. Kenapa? Karena orang tadi yakin bahwa peristiwa itu terjadi di masa Rasulullah. Ya kan ini? Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ini pernah terjadi, kadang-kadang yakinnya, ya banyak yang berdusta, kan? Karena mana mungkin dengan sebutan layla malam hari yang singkat itu bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Tapi ini peristiwa yang terjadi. Jika ada penjelasan dalam tafsir disebutkan bahwa berangkat Rasul itu dengan menggunakan tunggangan yang disebut dengan buraq. Ya. Yang mengatakan seperti apa bentuk buraq? Kalau ada yang mengatakan lebih kecil dari himar, kuda gitu kan ya, bukan seperti itu. Lalu muncullah bayangan manusia dibentuklah kadang-kadang dalam cerita-cerita yang digambarkan seperti binatang itu bentuknya kayak kuda, ya kan ya, pola-pola, ya. Tapi dalam beberapa kasus disebutkan tunggangan yang digunakan Rasulullah pada waktu itu menggunakan disebut dengan buraq, pola-pola, ya. Tapi yang kita yakini lagi ini benar terjadi. Di antara tanda-tanda mukjizatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cerita-cerita yang diulang-ulang, cuma gitu kan. Kadang orang menceritakan seorang Nabi itu macam itu kan ya. Inilah yang kita pahami. Seperti apa perjalanannya, ya. Nah, apa yang Allah perlihatkan kepada Rasulullah banyak selama perjalanan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ada yang mengatakan diperlihatkan, ada yang sedang duduk meminta-minta benang kemudian diurai lagi, ada yang melihat orang yang sedang menusukkan besi panas, kan ya banyak cerita itu yang dilihat. Tapi yang pasti adalah ketika Allah menjalankan dan Mi'raj Rasulullah, maka Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah jagat raya yang luas, tidak ada yang bisa membentuk kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kata Allah semua itu maknanya kepada pemintanya kepada Allah, ya kan ya. Satu saja kata Allah kalian ciptakan, yang Allah ciptakan tidak bisa menciptakan. Apa coba? Ciptakan siang, ciptakan malam, merubah waktu perputaran, ya tidak ada yang bisa. Kecuali Allah mematikan, menghidupkan itu masalah. Ya. Nah ini yang memberikan tanda-tanda seperti inilah untuk apa? Para ulama
Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan dalam hadis bahwa sebelum berangkat kita ada hadis yang hadis dari Bukhari, memang Rasulullah itu dibelah dadanya diisi dengan hikmah dan iman. Itu hadis dari Bukhari. Nah, diisi dengan hikmah dan iman untuk apa? Agar tidak benar mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Dalam hadis yang lain disebutkan ketika itu malaikat Jibril memberikan 2 gelas minuman, yang satu khamar, yang satu susu. Kemudian Rasulullah mengambil susu, meninggalkan yang dilarang yang khamar, dan itu hadisnya tidak sahih. Nah, untuk apa? Itu yang dikatakan malaikat Jibril bahwa itu ini pilihan yang tepat bagi seorang nabi, seorang rasul, bahwa apapun yang dia hadapi sebenarnya maka kebaikan itulah yang membawa kepada sebuah kenikmatan dalam kehidupan. Artinya meskipun banyak bayarannya, banyak upahnya, tapi sesat maka tinggalkan. Meskipun ini sederhana, sedikit tapi kebaikan, maka itu yang dikerjakan, yang diambil. Nah sekarang ini kan orang berani menjual agama kan ya, berani menjual akidah untuk dunianya, padahal itu jalan menuju kepada kesengsaraan. Sementara kebaikan yang memberikan ditinggalkan. Jadi, nah ini ceritanya sederhana sekali ya. Ini apa? Untuk menambah pemahaman kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu yang dimuliakan Allah, ketika selesai menjalani peristiwa di Isra Mi'raj, Rasulullah itu kemudian kembali kan ya, lalu menceritakan peristiwa itu kepada para sahabat yang sudah berislam, sudah beriman. Nah, riwayat menjelaskan bahwa tidak semua sahabat waktu itu menerima ceritanya Rasulullah. Tidak semua sahabat yang percaya. Ya, kenapa? Karena peristiwa itu dijalani dalam waktu yang relatif singkat, maghrib sampai subuh. Kan mustahil terjadi bahwa itu dilakukan oleh Rasul. Maka muncullah kemudian itu disampaikan ada pendapat yang mengatakan itu hanya rohnya saja yang berangkat. Jadi ketika dipahami dengan kata abdihi dalam surah Al-Isra ayat yang ke-1, maka abdi itulah hamba manusia. Jadi yang berangkat itulah yang diperkirakan adalah ruh dan jasadnya. Tapi masih ada yang tidak percaya peristiwa itu terjadi. Nah, kemudian beberapa ulama mengambil kesepakatan bahwa satu ayat, dua ayat dalam Al-Quran pada surat Al-Ankabut inilah yang membuktikan benar tidaknya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini yang beriman sudah, tapi diuji lagi. Ya. Dan ujian yang paling besar adalah ketika Rasulullah menceritakan peristiwa Mi'raj. Kalau diuji dengan kesabaran, kesusahan, sudah bisa kita jalani karena kita menjalaninya. Tapi ini peristiwa yang kita lihat, tapi terjadi. Ya. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat ini peristiwa benar terjadi. Rasulullah menjalaninya dan Rasulullah mengalaminya. Tapi sahabat kemudian tidak percaya. Maka Allah katakan dengan ayat ini. Sekarang kita lihat pada surah Al-Ankabut, surah yang nomor yang ke-8, ayat 2 dan 3.
kita ini sebenarnya meskipun tidak berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ya Rasulullah, tapi kita setiap saat masih diuji oleh Allah. Ya, ujian keimanan. Nah, ujian keimanan ini ada dalam bentuk kebaikan, ya. Jadi kita diuji keimanan itu dalam bentuk kebaikan, kenikmatan kan ya. Ada yang juga diuji oleh Allah dalam bentuk keburukan, musibah. Dan itu pasti akan terjadi pada setiap diri kita manusia. Jadi tidak bisa kita mengatakan aku orang yang beriman, aku ini orang yang taat, diuji dulu oleh Allah. Sudah malam kamu ayat 2 dan 3 mengatakan masih benar supaya Ibrahim ayat 2 amanat melalui bukan. Ini ujian dari Allah. Maka Allah kalian mengatakan begitu saja aku beriman pada Allah. Sementara tidak diuji dulu. Nah di masa Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj ini ujian yang terbesar dari sahabat pada waktu itu. Percaya tidak dengan peristiwa itu? Karena dalam menurut akal kan mustahil. Tapi kita orang yang beriman yakin terjadi karena tidak ada ayatnya. Ya. Nah kemudian itulah yang disampaikan Rasulullah bahwa sebenarnya peristiwa itu benar terjadi dan itu tidak mungkin akan terjadi lagi setelah kenabian Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Disebut dengan peristiwa besar sepanjang perjalanan hidup Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam riwayat disebutkan pada waktu Rasulullah menyampaikan peristiwa ini pada para sahabat, maka banyak di antara sahabat itu yang kembali murtad karena tidak yakin bahwa Rasulullah dusta. Ya, banyak di antara para sahabat yang pada itu kembali murtad tidak beriman kepada Allah. Karena peristiwanya kan masuk di akal mustahil, kan ya? Masa dari alam sebentar bolak-balik Arab ke Aqsa. Dalam cerita lewat perjalanan dari Masjid Arab ke Masjid Aqsa itu dalam beberapa hari kalau ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang digunakan pada waktu itu menggunakan unta. Ini bisa bolak-balik satu hari atau satu malam itu. Naik lagi di Mi'raj ke langit yang paling tinggi, langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha. Tidak mungkin terjadi. Nah itulah mereka katakan dengan ayat ini bahwa inilah yang harus kita percaya. Nah dulu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur ya jika peristiwa itu berikan dalam Al-Quran, kemudian kita harus bertemu dengan Allah, itu kan ya pada waktu peristiwa itu, maka salah satu yang kita harus lakukan adalah tentang perintah dari Isra wal Mi'raj Rasulullah. Ini kaidah keislaman yang paling mendasar. Apa itu? Sholat. Ya, maka jangan tinggalkan sholat. Melalaikan pun kata Allah kalian celaka, apalagi meninggalkan sholat. Jadi kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah kan ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dan celaka kata orang yang dia mengerjakan sholat, kapan dia celaka? Karena dia sahun kena lalai. Nah maka berupayalah kita yakin kita sudah mengerjakannya. Alhamdulillah ya kita jaga bersama-sama bahwa jangan kita lalai sholat. Lalai hatinya kalau kalian rugi celaka apalagi meninggalkan sholat. Nah makanya sekarang kita lihat ayatnya ya, yang ke-9 surah Al-Isra ayat 78. Nanti kita beberapa ayat dalam Al-Quran yang lain. Sekarang baca dibaca.
Nah, kemudian dikatakan Allah ayat 78 dari surah Al-Isra ini perintah sholat yang 5 waktu ya. Seperti jenis matahari itu zuhur dan asar. Maksudnya apa? Maksudnya waktu malam itu maghrib dan isya. Kemudian tanggal 1 tadi kan sholat subuh ya di 5. Nah, apakah hanya 5 waktu ini aja yang Allah perintahkan dalam sholat kan ya sehari semalam itu yang fardu yang wajib? Allah masih perintahkan lagi ibadah sholat sunnahnya kan ya? Di mana? Nah, sekarang kita lihat yang bawa HP ada aplikasinya. Surah Al-Isra ini surah yang ke-17 ayat 79. Surah Al-Isra surah yang ke-17 ayat 79. Sekarang dibaca itu aja. Itu biar catat dia di Qurannya di rumah aja. Ayat 79 dari surah Al-Isra. Ada yang bisa keluar? Ada saya lakukan. Peminat lain. Perbaiki sholat yang fardu, Allah akan angkat ke derajat yang mulia. Kenapa Allah perintahkan malam? Bayangkan lagi, ini kembali lagi dengan ayat yang pertama tadi kan ya, kenapa malam itu? Sholat itu Allah sukanya luar biasa. Nah, untuk menjelaskan ini cerita seorang sahabat yang belum pernah sampaikan kepian, itu kan ya dalam surah Al-Jumat, surah yang ke-39 ayat 9. Ya, sekarang kita lihat lagi Al-Qurannya ya. Surah Al-Jumat surah yang ke-39 ayat 9 itu di kopiah tidak ada. Ada yang mau Al-Quran pakai HP silakan. Surah Al-Jumat surah yang ke-39 ayat 9. Yang mau baca silakan baca.
tapi juga beliau selesai sholat atau sebelum sholat selalu berupaya membaca Al-Quran. Nah, ya. Jadi bagus sekali ya ini. Jadi ini cerita seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan yang memberikan dalam Al-Quran karena rajin bangun malam sholat dan membaca Al-Quran. Nah, kalau yakin sudah ya, tinggal kita jaga. Insya Allah memberikan kemudahan, Allah berikan kebaikan. Apa kebaikannya? Allah jadikan kan dia diampuni dosanya, Allah berikan rahmat. Ya. Nah, kalau dua-duanya kita dapatkan, Allah jamin dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Sebab itu maka beribadah pada malam itu jauh lebih baik kata Allah. Kalian istighfar malam itu jauh lebih baik. Apakah di waktu yang lain tidak baik sama, tapi ada keutamaan yang Allah jadikan bagi orang-orang yang di waktu nyaman-nyamannya, maka kita enak-enaknya tidur itu terguring. Bangun dan Allah kalian jauhkanlah lambungmu dari tempat tidurmu. Ibadah karena Allah, berdoa, infakkan hartamu, Allah jamin dengan kebaikan. Nah, di mana mengatakan itu sekarang kita sama-sama ayatnya dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32 pada ayat yang ke-16. Kalau kabarnya biar nanti ada yang mau ya, ada yang mau apa berterjemah ya, jadi gak apa-apa. Surah As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 16, silakan dibaca. Lampu mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya merasa takut dan berharap, dan mereka menyimpangkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, kemudian kata siapa dulu menyerukan siapa yang dauna Rabbahum Al-Qawma'an Al-Mimman Al-Zakmanahum Al-Mimman. Namun mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya membangun untuk ibadah dan berdoa. Makanya dengan penuh rasa takut dan harap pada Allah. Nah, paginya, siangnya kalau bisa berinfak lah kalau kalian. Ya, aku menjauh dari tempat tidur, bangun untuk ibadah, doa kepada Allah, ya kan ya. Kemudian infak sedekah pada siang hari kepada Allah pagi harinya. Ini Allah menjamin kebaikan yang luar biasa. Di peristiwa Isra wal Mi'raj tentang sholat itu memang ada penjelasan yang lain dari ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sholat yang fardu yang 5, habis setelah itu 8, sholat malam yang mulai selanjutnya. Nah, itu kan habis setelah itu 9. Disambung lagi dengan surah As-Sajdah ayat 16. Kan ya? Jadi kira ini bagus sekali kita kerjakan. Apakah untuk kita aja benar? Perintah ini kan tidak kita mau. Kalian jagalah, kalian perintahkanlah anak-anakmu kata Allah untuk tidak meninggalkan sholat. Ya. Kalian jaga kata Allah anak-anakmu, kalian perintahkan dia untuk mengerjakan sholat. Di mana? Kita lihat sama-sama pada surah Luqman surah yang ke-31 ayat yang ke-17. Luqman surah yang ke-31 ayat 17.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan seluruh manusia berbuat yang ma'ruf dan segala mereka ada yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, ini ya bunaya aqim sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Nah, itu kewajiban kita juga ketika ada perintah dalam peristiwa Mi'raj Rasulullah tentang sholat. Yang pertama, maka kita jagalah anak-anak kita, cucu-cucu kita ya tentang sholat ini. Jangan kita membiarkan mereka merasa nyaman ya. Biar itu masih kata-kata dulu kayak aja ya. Kalau mereka sudah bisa diajarkan tentang sholat, meskipun tidak bisa bacaannya, tapi paling tidak mengajarkan tentang gerakan-gerakan sholat. Lagi takbir ihram, dengan ya, diajarkan ruku, sujud, ya. Nah, kemudian perlahan baru kita ajarkan tentang bacaan-bacaan sholat. Jadi kalau kita merasa nyaman, gampang aja kita bisa bersorangan seolah belum tentu ya. Banyak kita sudah mengerjakannya, kita jaga. Karena itu benteng terakhir bagi seorang hamba tentang Islamnya, tentang imannya ada pada sholat. Karena Rasulullah mengatakan berbeda antara seorang muslim dengan orang muslim, orang awam itulah pada sholat. Jadi kalau ada sholat itu hampir, ya kan? Tapi kita ini kadang-kadang mulai nikah hampir yang sakit. Tapi kalau dikatakan kita ada sholat ketawa aja, ya kan ya? Iya. Yang nikah hampir sakit itu loh iya. Yang nikah ada sholat kenapa? Ketawa aja. Kenapa bedanya kan ya? Rasul mengatakan orang tidak sholat karena dia kafir. Nah, makanya kita katakan bahwa dengan ayat ini maka kita upaya menjaga kita sendiri, keluarga kita, kan, dunia keturunan kita. Karena katakan para Allah umam musakum ahlikunna, jagalah diri dan keluarga dari api. Nah, yang terakhir yang disampaikan sekali kan bulan Rajab, ya, bulan Rajab ini salah satu bulan yang mulia adalah bulan. Di mana menegaskan dan kita lihat sama-sama ayatnya pada surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-36. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين
kata Allah jumlah bulanan di sisi Allah itu ada 12 isna asra syahra. Nah di antara ada bulan yang mulia, bulan Arab, minha arba'atul hurum. Di antaranya ada 4 huruf yang Arab yang mulia. Nah dulu belum sampaikan hadisnya itu kan ya, tafsirnya mengatakan yang 4 itu salah satu mutawaliyah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, Dzulqa'dah itu bulan yang ke-11, Dzulhijjah bulan yang ke-12, Muharram bulan yang pertama. Dan satu di antara Jumadil wa Sya'ban, dalam bulan Jumadil dan bulan Sya'ban itu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini bulan yang mulia. Kemuliaannya apa? Dengan perkara itu, orang yang mengerjakan ibadah apapun sekecil apapun Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah begitu juga orang yang mengerjakan keburukan apapun sedikit sekecil apapun keburukan yang dia kerjakan Allah akan lipat gandakan dosa. Ya itu tafsirnya. Jadi apapun yang dikerjakan kebaikan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Nah walaupun ada sunnah salah, ya ampun. Nah dosa salah perbuatan buruk zalim sekecil apapun Allah akan lipat gandakan dosanya. Nah sekarang itu pilihannya ada di kita. Ya, bukan di sekedar peristiwa memang secara Rasulullah di bulan Rajab, tapi juga ada perintah Allah dalam surat Al-Taubah ayat 36 kata Allah ada 4 bulan yang haram yang mulia. Salah satunya adalah bulan Rajab ini. Nah, itu mari kita sama-sama berbuatlah semaksimal mungkin kebaikan. Sholat bagus, sedekah bagus, ya kan? Infak bagus, baca Quran apalagi bagus kan ya? Silaturahim apalagi, duduk di majelis ilmu taklim lebih lagi. Ya kan? Ambil maksimal kita bisa, ya, tapi tinggalkan perbuatan-perbuatannya di luar dalam agama. Karena itu juga dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini dia. Jadi dari ayat ini kembali ke surah Al-Isra yang pertama tadi, maka sebenarnya peristiwa Qadar itu pasti terjadi, pernah terjadi. Karena Allah berikan dalam Al-Quran. Nah, sudah disebutkan kata Laila malam. Sepakat ulama tafsir mengatakan malamlah waktu yang terbaik bagi seorang hamba untuk beribadah Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apakah waktu yang lain siang kada baik-baik juga? Ini waktu malamlah menjelang akhir malam itu yang terbaik bagi orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nah, lalu yakin yang sudah mengerjakannya. Lalu inilah ayatnya. Dengan ayat ini insya Allah kita tambah yakin dengan firman Allah Subhanahu. Nah, inilah sampaikan hari ini kan ya, dan disampaikan dikatakan. Nah, kalau berbeda kita ya, tadi ayat-ayat yang disampaikan tadi kan ya, tidak ada fotokopian, mudah-mudahan yang catat ingat tadi kan ya, itu kayaknya yang lagi di rumah dipahami dibaca ya. Tadi ada ayat 79 surah Al-Isra kan ya, kemudian tadi ada apa lagi? 9 surah Al-Jumu'ah ya. Surah Al-Jumu'ah surah yang 39 ayat 9. Surah Al-Isra surah yang 17 ayat 39 ya kan. Kemudian surah At-Taubah surah yang 9 ayat 36 ya. Itu yang tambahannya ya. Nah, termasuk tadi surah Luqman ya, surah yang ke-31 ayat 17 tentang perintah sholat kepada anak. Ya. Nah, kalau perlu lagi untuk ya kajian hari ini sama-sama kita mengucapkan Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.